Pernah kepikiran nggak sih kalau orang-orang terdekat kita itu secara sadar atau enggak sebetulnya lagi ikut nulis cerita hidup kita? Mereka itu bukan cuma temen, tapi kayak co-author gitu loh. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng soal kekuatan pertemanan ini dan gimana mereka bisa nentuin arah hidup kita ke depannya. Coba deh berhenti dulu sebentar. Pikirin baik-baik. Siapa sih 5 orang yang paling sering kamu ajak ngobrol? Suara siapa yang paling sering kamu dengar? Jawaban dari pertanyaan ini tuh bukan sekedar nama lo, tapi ini adalah peta yang nunjukin kemana arah hidup kamu sekarang lagi bergerak. Nah, ini dia kebenaran yang sering banget kita lupain. Kita tuh nggak pernah jalan sendirian. Setiap teman yang kita pilih, setiap obrolan yang kita punya, itu sama aja kayak kita ngasih sebagian setir hidup kita ke mereka. Pertanyaannya, apakah mereka ngebawa kita ke tujuan yang benar atau malah ke tempat lain? Coba deh bayangin teman-teman kita itu kayak navigator pribadi, kayak GPS gitu. Mereka punya kekuatan buat nunjukin jalan pintas menuju hal-hal baik, atau sebaliknya, ngebawa kita ke jalan buntu yang penuh penyesalan. Yuk kita lihat gimana cara kerja navigasi sosial ini. Perhatiin deh kata-katanya, membentuk. Bukan mungkin mempengaruhi atau bisa jadi mengubah. Ini tuh udah kayak hukum alam spiritual. Sama kayak air yang terus-terusan netes pasti bakal ngebentuk batu, pergaulan kita juga pasti bakal ngebentuk karakter kita, nggak ada jalan lain. Lihat deh, dua jalur yang beda banget ini. Di satu sisi, ada temen yang kayak pelatih pribadi. Pas kita lemah, dia dorong. Pas kita salah, dia benerin. Pokoknya, mereka membangun kita. Nah, di sisi lain, ada temen yang kayak racun, tapi kerjanya pelan-pelan. Menormalkan yang salah, ngeruntuhin iman kita sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita tersesat tanpa sadar. Jadi, ingat ya, milih temen itu sama seriusnya kayak milih tujuan hidup. Kenapa? Soalnya mereka itu bukan cuma penumpang yang numpang lebat di hidup kita, mereka itu co-pilot yang ikut pegang kendali. Tapi, gimana kalau aku bilang teman terbaikmu itu bukan orang yang selalu bikin kamu nyaman? Nah, kita masuk ke ide yang mungkin agak nggak populer nih. Kadang-kadang, sahabat sejati itu justru yang berani bikin kita nggak nyaman. Ini tuh kayak tukang kebun yang harus tega motong beberapa ranting supaya tanamannya bisa tumbuh lebih subur. Teman sejati itu kadang harus ngomong hal-hal yang tajam dan pahit. Kita kan seringnya nyari teman yang selalu muji, yang selalu bilang, iya, benar. Tapi gimana kalau teman yang sesungguhnya adalah mereka yang cukup peduli buat berani bilang, kayaknya kamu salah deh. Nah, itu bedanya teman sejati sama sekedar teman nongkrong. Mereka tuh cermin yang jujur, pagar yang ngelindungin kita dari jurang, dan pupuk yang bikin kita terus bertumbuh. Mereka ngelakuin ini semua bukan buat ngejudge loh, tapi karena mereka lebih peduli sama masa depan kita daripada perasaan kita saat ini. Coba kita lihat deh gimana Yesus memperlakukan sahabat-sahabat terdekatnya. Dia nggak manjain mereka, dia membentuk mereka. Dia pernah bilang Petrus iblis pas Petrus salah ngomong. Dia juga menantang keraguan Thomas. Semua itu bukan tanda kurangnya kasih, justru itu puncak dari kasih. Kasih yang pengen lihat sahabatnya bertumbuh, bukan cuma nyaman di tempat. Nah, ini intinya. Kasih sejati itu aktif, mendorong kita buat jadi lebih baik. Nggak akan membiarkan orang yang dikasihinya mandek dalam kesalahan. Jadi kalau ada teman yang menantang kamu untuk jadi lebih baik, mungkin itu adalah bentuk kasih terbesar yang bisa mereka kasih. Oke, dari tadi kita udah banyak ngomongin soal mencari teman yang baik. Sekarang, yuk kita balik cerminnya. Pertanyaannya bukan lagi, siapa ya teman yang baik buat aku, tapi apakah aku udah jadi teman yang baik buat orang lain? Nah, ini momen krusial buat kita introspeksi. Kita semua kan pinter ya bikin daftar kriteria buat teman idaman. Tapi pertanyaannya, kalau teman kita pakai daftar kriteria yang sama buat nilai kita, kira-kira kita lolos seleksi nggak ya? Coba deh pikirin ini baik-baik. Setelah seseorang bergaul sama kamu, iman mereka jadi makin kuat atau malah makin goyah? Kehadiran kamu itu bikin mereka lebih dekat sama Tuhan atau malah bikin mereka makin jauh? Nah, ini nih ukuran sejati dari pengaruh kita. Dan ini bukan cuma soal ada atau enggaknya kita di samping mereka, tapi juga soal kata-kata kita. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu kayak batu bata. Pertanyaannya, kita lagi ngebangun istana semangat buat teman kita, atau malah kita lagi ngelemparin mereka pakai batu keluhan dan gosip? Jadi kuncinya sebetulnya ini, sebelum kita sibuk nyari teman yang sempurna, yuk kita fokus dulu buat menjadi teman yang baik. Standarnya udah jelas kok, Yesus. Dia nunjukin arti persahabatan sejati lewat kasih, kebenaran, dan pengorbanan. Yuk kita coba jadi teman yang seperti itu. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya praktek. Gimana caranya kita mengubah semua ini jadi tindakan nyata mulai hari ini juga? Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya.
Ada 3 langkah simpel tapi kuat banget. Pertama, evaluasi. Coba lihat lingkaran pertemananmu dengan jujur. Kedua, jaga jarak. Nah, ini mungkin bagian yang paling susah. Perlu keberanian buat mulai menjauh dari hubungan yang rusak. Dan ketiga, bangun. Jadilah proaktif. Cari dan investasikan waktu buat persahabatan yang bikin iman kita sama-sama bertumbuh. Dan perlu diingat ya, ini bukan berarti kita harus mengurung diri atau jadi antisosial. Tujuannya bukan supaya kita nggak punya teman, tapi supaya kita punya hubungan yang benar. Anggap aja ini soal milih makanan sosial yang sehat. Ini soal kualitas, bukan kuantitas. Pilihlah hubungan yang jadi nutrisi buat jiwa kita, bukan yang cuma jadi junk food. Jadi, apa sih ciri-ciri teman yang tepat itu? Sederhananya ada 3. 1. Mereka bikin kamu lebih rendah hati. 2. Mereka ngarahin kamu ke jalan yang benar. Dan 3. Yang paling penting, mereka selalu narik kamu buat lebih dekat sama Tuhan. Coba deh, jadiin 3 hal ini sebagai filter kamu. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan ini. Dalam hidup akan selalu ada tangan-tangan yang mencoba menarik kita ke bawah. Tapi, akan selalu ada juga tangan-tangan yang siap mengangkat kita ke atas. Pertanyaannya sederhana. Tangan mana yang sekarang lagi kamu pegang erat-erat? Pilihlah dengan bijak, karena pilihan itu akan menentukan segalanya.